Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, berjumpa kembali dalam pembacaan kitab Madzhab fi Sya'ban. Kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya miftahus samawat lid-da'awat wal kalimat at-thayyibat. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci langit untuk doa-doa dan kalimat-kalimat yang baik. Kama ruwiyan Nasai fi amal yaum wal lailah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah an Ya'qub bin Asim radhiyallahu an, dari Ya'qub bin Asim radhiyallahu an rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahuma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kedua sahabat Nabi itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma qala 'abdun qad la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah seseorang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha ruhuh, ikhlas ruh dengan ucapan itu ruhnya, musaddiqan biha qalbuh, dan membenarkan dengan hatinya, natiqan biha lisanuh, dan mengucapkan dengan lisannya, illa fataqallahu azza wa jalla lahus sama'u fatqan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan membelah langit. Maksudnya Allah akan membuka pintu langit, hatta yanzur ila qailiha minal ard, sehingga apa? Sehingga yanzur, melihat, ila qailiha, Allah melihat kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, minal ardi, di bumi. Jadi Allah melihat ketika dibuka pintu langit, Allah melihat orang yang mengucapkan itu, wa hukka li 'abdin nazarallahu ta'ala ilai ay yu'tiya su'lah, dan berhak bagi orang yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah, maka dia berhak mendapatkan apapun yang dipintanya. Makanya ketika sebelum berdoa, ulama menganjurkan kita untuk membaca ini dulu. Ketika membaca ini, maka Allah buka pintu langit, kemudian Allah melihat kepada hamba tersebut. Lalu ketika Allah melihat kepada hambanya itu, maka dia berhak mendapatkan apapun yang dipintanya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Warawa at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qala 'abdun la ilaha illallah qad mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama' hatta yafdhil 'arsy majtunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, kecuali pintu langit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosanya diampuni oleh Allah, kecuali jika dia melakukan dosa-dosa yang besar. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang pertama, hadis yang pertama, akan diberikan segala apapun yang dipintanya. Sebelum berdoa dia mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ketika itu Allah melihat kepadanya. Lalu jika Allah melihat kepada seorang hamba, maka dia berhak untuk mendapatkan apapun yang dipintanya. Luar biasa keutamaan la ilaha illallah. Walidzalika suddirat biha katsirun minal ad'iyah an-nabawiyah al-waridah. Makanya banyak doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa min dzalika du'aus sabah wal masa, begitu pula ketika doa di pagi hari dan di sore hari. Wa rawan Nasai wa Ibnu Hibban fi sahihih an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam, ya Rabb 'allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Allah, 'allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi, ajarkan aku suatu kalimat untuk aku berdoa dan bermunajat meminta kepadamu ya Rabb. Qala, maka Allah berfirman, qul la ilaha illallah. Kata Allah, ya Musa, katakanlah la ilaha illallah. Qala ya Rabb, kemudian Nabi Musa berkata kembali kepada Allah, kullu ibadika yaqulu hadza, ya Allah, semua hambamu yang beriman kepadamu semua mengucap la ilaha illallah. Qala qul la ilaha illallah, maka Allah berfirman kembali, katakan la ilaha illallah. Qala, maka Nabi Musa berkata kembali, innama uridu syai'an takhussuni bih, ya Allah,
Kalimat la ilaha illallah itu banyak diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepadamu. Semua orang yang beriman kepadamu, semua orang yang mengenalmu, semua mengucap la ilaha illallah. Aku pengen kau memberiku sesuatu kalimat yang khusus untukku ketika aku ingin berdoa dan munajat kepadamu. Qala ya Musa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati as-sab'i wal ardina as-sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah. Kalau seandainya bumi dan seisinya, langit dan isinya, semua disimpan di suatu timbangan. Semua disimpan di suatu timbangan. Wa la ilaha illallah fi kiffah. Dan la ilaha illallah disimpan di timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka timbangan itu akan lebih berat ke la ilaha illallah. Jika la ilaha illallah itu ditimbang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bumi dan seisinya, langit dan seisinya, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah adalah kalimat yang luar biasa. Dengannya kita masuk surga, dengannya kita tidak masuk neraka, dengannya kita aman dari azab Allah, dengannya kita diampuni dosa kita, dengannya dikabulkan doa-doa kita dan lain-lain semacamnya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah, man kana akhiru kalamih. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika hidup adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ketika orang di akhir hayatnya beriman, di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya, atau ketika akan dicabut nyawanya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka tiada tempat baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat baginya kecuali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, kalimat la ilaha illallah akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbanyak berzikir la ilaha illallah dengan harapan apa? Ketika di akhir hayat kita sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum malaikat Israel mencabut roh kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan ketika kita wafat kelak Allah memberikan ketenangan di kubur kita. Dengan harapan apa? Dengan harapan kelak ketika kita di akhirat Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a al-istighfar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdhalu dzikir, paling baiknya zikir, paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan paling afdalnya doa, paling utamanya doa adalah al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya dia tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah kepada Allah, walil mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman, walil mu'minat, dan bagi orang-orang perempuan yang beriman. Wa rawa at-Tabarani an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha illallah ba'da kulli syai' wa la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai' ufiya minal hammi wal hazan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah sebelum melakukan sesuatu, wa la ilaha illallah setelah melakukan sesuatu, wa la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai' ufiya minal hammi wal hazan, maka dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rasa sumpek dan kesedihan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sebelum melakukan sesuatu, la ilaha illallah setelah melakukan sesuatu, kemudian la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kulli syai', tiada Tuhan selain Allah, Allah yang maha kekal dan semua akan musnah, semua akan binasa. Itu artinya maka ketika dia membaca itu, maka Allah akan hilangkan darinya kesumpekan serta dihilangkan darinya kesedihan-kesedihan. Wa rawa at-Tabarani aidan an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ah marrah illa ba'athahu Allah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr wa lam yurfa' yawma idzin li ahadin 'amalun afdal min 'amalihi illa man qala mithla qawlihi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah 100 kali
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nanti pada hari kiamat, akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Wajahnya seperti bulan yang terang benderang bagi orang yang senantiasa mengucap la ilaha illallah 100 kali. Walam yurfa yauma idzin li ahad amal afdal min amalih, dan tidak diangkat amal yang lebih afdal daripada amalnya dia. Amal orang yang senantiasa mengucap la ilaha illallah pada hari kiamat, dia yang lebih afdal. Tidak ada yang lebih afdal daripada amal dia, kecuali orang yang juga mengamalkan sama seperti amalnya dia. Jadi orang yang istiqamah, mudawamah mengucapkan la ilaha illallah ketika hidupnya, nanti di akhirat wajahnya ketika dibangkitkan sama seperti bulan purnama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang luar biasa ketika kita mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi keutamaan yang luar biasa. Sehingga ayo mari perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kelak kita diselamatkan oleh Allah dari nerakanya, serta kelak kita dibangkitkan dari Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terang benderang seperti bulan purnama, serta dihilangkan kegalauan kita, kesusahan kita, kesedihan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan tadi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.